Muhammad Ibnu Abdullah, Pak. Muhammad Ibnu Abdullah itu adalah orang yang paling berpengaruh menurut buku Michael Hart. Apa yang dihasilkan? Bahkan ketika hukum-hukum yang dia bawa justru lebih dipakai di seluruh negara daripada hukum kasih. Tunjukkan satu negara yang Oke, tak tunjuk no. Vatikan. Vatikan itu adalah negara yang tidak punya penjara, Pak. Karena mungkin tampar pipi kiri kasih kanan. Bapak lihat realitas di sana. Negara itu adalah negara paling terkriminal di dunia, Pak. Inilah akibat ditampar pipi kiri kasih kanan. Jadi kalau kalian mengatakan, ya kalau jadi Kristen nanti punya buah-buah. Buah apa, Pak? Buah apa, Pak? Buah apa? Bu, udah curhatnya Bu. Silakan Pak Pendeta, itu data semua ditunjukkan itu ya. Silakan. Ya, jadi gini. Di Alkitab sendiri sudah katakan bahwa kebenaran itu tidak diukur dari jumlah yang banyak dan juga tidak diukur dari gambaran seperti tadi. Di dalam Injil Matius 24 ayat 5, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Nah, di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19 itu menjelaskan bahwa ada kelompok orang Kristen yang tidak benar-benar Kristen. Nah, di dalam sejarah, kalau bicara sejarah, Ibu pernah baca sejarah tidak? Orang Kristen menganiaya orang Kristen. Nah, mungkin Ibu lewatkan pelajaran sejarah itu. Ya, apa Ibu pernah mengikuti orang Kristen bahwa ada kekristenan yang tidak sepakat dengan Bapak bertanya ya, Bapak bertanya saya menjawab. Pak, mohon maaf saya jawab, Pak. Jangankan menjajah dan menghina, melecehkan atau menganiaya orang Kristen ya, menganiaya orang di luar Kristen ya, Pak ya. Jangankan ya. Orang Kristen terkenal dengan orang yang menganiaya sesamanya. Contoh pembakaran pada inkuisisi ketika dikatakan bidat. Pak, makanya saya bingung. Katanya orang Kristen itu punya buah-buah, Pak. Buah apa, Pak? Buah apa? Orang sesama Kristen aja saling cakar-cakaran, saling bidat-bidatin kok. Kan saya bertanya, Ibu sudah menjawab. Jadi gini, Ibu tahu enggak orang Kristen yang dibakar itu orang Kristen yang mana? Pak, menurut mayoritas agama yang denomnya paling banyak secara konsensus, mereka paling benar. Maka yang minoritas ditindis. Makanya standar kebenaran beda itu kalau kan. di Indonesia mayoritasnya yang ditindas. Loh, Karena standar gini, kebenaran kan itu tadi apa sih? Ibu Coba Bapak bilang definisikan tadi kan kebenaran sejarah, itu dulu. saya Sebelumnya, klarifikasi aja. bentar. Saya Begini. kasih data deh, Pak. Data maksudnya orang Kristen yang dianiaya. Bentar. Nih, Bapak Itu tunjuk orang data, Kristen yang Pak seperti pakai data, apa? Pak. Kita pakai data Ya. kalau bicara. Coba buka nih data ya, Bapak tengok data nih. Bapak lihat data ya. Kalau memang Roh Kudus itu adalah Tuhan dan benar adanya, maka seharusnya negara Vatikan ini negara terdamai loh, Pak. Sebagaimana negara Arab Saudi yang terdamai untuk orang Islam sendiri ya, Pak. Bapak nggak pernah kami lihat orang Islam lagi sholat itu berantem. Sebentar, saya tunjuk katanya buah-buah. Bapak bilang tadi buah-buah. Saya tunjukkan buah perbuatan kok. Gimana sih buah-buahan? Emang buah-buahan mananya apa? Kebijaksanaan, ketenangan. Ya, kan, Pak, kan kalau bilang, Bapak mau melihat buah, ada lihat secara inkuisisi, global. ada Jangan lihat satu inkuisisi. orang. Coba Ibu kasih. Iya, ini saya tunjukkan. Tadi kan Ibu Pak, bilang, kan saya mau 10 fakta. klarifikasi. Bentar. Mau klarifikasi Ibu. Enggak, saya punya kasih data pemahaman. dulu deh. Tadi kan ada, Bapak tunggu Ibu dulu, bilang saya kasih ada data dulu, inkuisisi. Pak. Data Iya, ini inkuisisi Pak, saya ya, kasih data yang dulu. Inkuisisi ya. Sebentar, Yang saya inkuisisi. kasih data dulu. Nah. Sebentar, Pak. 10 fakta Vatikan. Ya, silakan. Vatikan ini negara Kristen pertama loh, Pak. Katolik itu lebih dulu ada loh daripada Protestan. Saya enggak minta itu, Sabar saya udah paham. dulu. Yang saya mau minta Saya itu data mau Ibu menunjukkan bahwa mayoritas Kristen itu buahnya ada apa orang yang ada Kristen buah pernah busuk. menganiaya orang Kristen. Saya mau tunjukin Inkuisisi. dulu. Nah, Kristen yang Jangan mana takut, Pak. menganiaya Bentar, Kristen? Pak. Jangan Bapak takut, saya Pak lagi Pendeta, ya. nunjukin Kristen itu buah busuk yang ada. Nih buah busuknya nih. Negara Vatikan aja mayoritas Kristen. Negara terkecil di dunia tidak punya penjara. Ini gara-gara tampar pipi kiri kasih kanan nih. Nggak punya penjara. Tapi apa jadinya? Setelah tidak punya penjara, apa yang terjadi? Ini Pak yang terjadi. Kriminalitasnya tinggi, Pak. Ini buah busuk, Pak. Buah Waduh. busuk, Pak ya. Nah, terus ya. Bapak tadi standarisasi kebenaran itu kata Bapak buah. Saya tunjukkan kampung halaman Yesus.
Kampung halaman Yesus, saya ulangi sekali lagi, kampung halaman Yesus, tempat mati Tuhan, adalah tempat paling keji matinya orang-orang, Pak. Mulai dari perang salib sampai sekarang matinya anak-anak kecil di Palestina, Pak. Ya, Bapak lihat kampung halamannya Nabi saya. Kebenaran. Ibu lihat ada Ya udah, sekelompok orang Kristen katanya yang dianiaya. buah-buah. Sekelompok orang Kristen yang Ya dianiaya. udah, apa itu standar karena apa? kebenaran? Jawab. Ibu tadi gini, Pak. kalau kita bicara sejarah, Ibu jangan lompat-lompat. Tadi Ibu kan ngomong inkuisisi. Saya mau tanya Ibu. Iya, Ibu tadi yang kenapa? ngomong, ini saya Kenapa orang klarifikasi Kristen Ibu itu dulu. dianiaya? Jawab. Jangan Kenapa? lompat banyak-banyak dulu. Ibu ini mau melarikan diri dari masalah ini. Saya mau tanya Ibu. Tadi kan Ibu bicara Melarikan diri, saya kasih inkuisisi. data kok. Iya, data inkuisisi. Ibu bilang ada orang Kristen menganiaya orang Kristen. Nah, pertanyaan saya, orang Kristen yang mana menganiaya orang Kristen yang mana? Dan yang dianiaya itu orang Kristen seperti apa? Nah, itu coba Ibu jelaskan. Oke, saya jawab ya. Ya. Menurut